Shalom, selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Kiranya kita semua dalam keadaan yang sehat, tetap bersukacita, semangat untuk kita boleh menjalani hari-hari kita bersama dengan Tuhan Yesus. Tanpa terasa Bapak Ibu, tinggal sedikit lagi kita akan mengakhiri tahun 2025 ini. Dan kita akan melangkah bersama dengan Tuhan Yesus Kristus di tahun yang baru. Mari Bapak Ibu, sebelum kita beraktivitas, kita mau membaca, merenungkan firman-Nya. Sebelumnya mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan kami Yesus Kristus yang kami sembah di dalam kehidupan kami. Sebentar ya Tuhan, sebelum kami melakukan berbagai hal, kami mau merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, tolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal 19 ayatnya yang ke-41 hingga ayatnya yang ke-44. Namun saya hanya akan membaca 41 sampai 42. Demikian firman Tuhan. Ketika telah mendekati dan melihat kota itu, Yesus menangisinya. Katanya, "Alangkah baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Namun sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu." Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam nats ini dikisahkan bagaimana Yesus memasuki kota Yerusalem, di mana nanti Yesus akan disalib. Ketika dia masuk ke Yerusalem, dia dieluh-eluhkan, di mana umat pada masa itu memahami Yesus datang sebagai Mesias untuk membebaskan mereka di dalam pengertian politik saja. Mereka tidak dapat mengerti bahwa Yesus datang untuk membebaskan mereka dari keterikatan dosa. Bapak Ibu Saudara-saudara, dikatakan ketika telah mendekati melihat kota itu, Yesus menangisinya. Yerusalem adalah kota yang megah, di mana Yerusalem ini adalah tempat adanya bait Allah, di mana umat datang untuk menyembah Allah, melakukan aktivitas kegiatan kerohanian di bait Allah di Yerusalem, kota yang megah itu. Namun dikatakan ketika Yesus mendekatinya, Yesus menangisi. Mengapa Bapak Ibu? Yesus menangisi kota Yerusalem karena Yesus mengasihi umatnya. Umat yang jatuh di dalam dosa. Umat yang melakukan aktivitas kegiatan ritual keagamaan semata tanpa sebuah pemaknaan yang benar. Yesus tahu bahwa kota ini akan dihancurkan. Bait Allah akan dihancurkan. Umat jatuh di dalam penyembahan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Terjebak kepada rutinitas, legalitas tanpa sebuah pemaknaan yang benar. Gimana kalau kita melihat di dalam bacaan selanjutnya, dikatakan Yesus menyucikan bait Allah. Karena bait Allah, tempat hadirnya Allah yang harusnya sungguh-sungguh mereka menyembah, tetapi mereka tidak melakukannya dengan benar. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini menjadi sebuah peringatan juga bagi kita. Jangan sampai kita juga terjebak kepada rutinitas, legalitas tanpa sebuah pemaknaan. Kita rajin beribadah dan rajin datang ke gereja. Kita juga terlibat di dalam pelayanan-pelayanan gereja.
namun hati kita tidak sungguh-sungguh datang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kita hanya terjebak kepada rutinitas. Karena saya orang Kristen, saya ke gereja. Kalau saya nggak ke gereja, nanti orang bilang apa? Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mengingatkan kita supaya kita sungguh-sungguh mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Kita sungguh-sungguh taat kepada firman-Nya. Bukan hanya sekedar tahu, tapi tidak menghidupi firman itu. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri tahun 2025 ini. Kita akan memasuki tahun yang baru. Biarlah firman Tuhan ini boleh mengingatkan kita supaya kita sungguh-sungguh tidak terjebak kepada rutinitas aktivitas kerohanian tanpa pemaknaan yang benar. Biarlah kita sungguh-sungguh menghidupi firman Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga sungguh Tuhan melihat bahwa kita adalah hamba-hambanya, umat-umatnya yang setia, yang sungguh menyembah Dia di dalam pengenalan yang benar akan Kristus. Biarlah iman kita sungguh-sungguh kita dapat hidupi di dalam keseharian kehidupan kita. Hidup kita boleh senantiasa memuliakan Dia. Mengakhiri tahun 2025 dan kita mengawalinya lagi bersama dengan Tuhan, dengan kesetiaan kita yang sungguh-sungguh mengasihi Dia. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati setiap kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami baca dan renungkan, yang kembali menegur, mengingatkan kami supaya kami sungguh-sungguh hidup benar di hadapan Tuhan, tidak hanya terjebak kepada rutinitas kerohanian semata, tetapi kami sungguh-sungguh mengalami Tuhan di dalam setiap pelayanan ibadah yang kami lakukan kepadamu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.